Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Marilah kita sama-sama kita awali pengajian ini dengan bacakan Fatihatul Kitab yang kita kirimkan kepada guru-guru kita. Semoga antara Fatihah yang kita baca dan sholawat berkah nanti menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dina walikatan salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususan Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa jami'i asatil kiram wa jami'i abaina wa ummahatina syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Amin tadhakurin jiranum bizi salami mazajtada mu'ajjara min muqlatim bidami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. wal maqalatul hadiyata asyarata qala Abul Fadl rahimahullahu ta'ala ila akhirih. Makalah yang ke-11, qala telah berkata siapa Abul Fadl rahimahullahu ta'ala, Sammallahu, sama memberi nama siapa Allahu Allah, kitabahu kitabnya, yaitu kitab-kitab Allah Al-Quran ya, yang dimaksud di sini Al-Quran. Bi asrati asma'in, dengan 10 nama kitab. Kitab Al-Quran itu punya nama 10. Yang kita tahu berapa Pak? 1 doang. Apa itu? Al-Quran. Kitab Allah Al-Quran yang kita sebut Al-Quran. Itu punya nama itu 10, bukan cuma Al-Quran doang. Ya, kalau orang itu ngikutin alias yang ngikuti Al-Quran. Siapa? Irwan alias Abdul Azam. Makanya teroris itu biasanya namanya banyak, bukan cuma 1. Supaya apa? Supaya susah dilacak. Al-Quran itu namanya ada 10. Apa itu? Ini pengetahuan, ini isinya. Maksudnya ya kita biar tahu aja. Qur'anan, yang pertama kitab Allah itu yang pertama namanya Qur'anan, Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu gimana? Apakah harus pelan? Enggak juga. Apakah ngebut? Enggak juga. Tartil itu terawat mahrajnya, terawat panjang pendeknya, terawat idgham idharnya dan lain sebagainya. Ya, itu terawat semua, itu namanya tartil. Kalau baca pelan itu namanya tawalun. Lah qori itu bacanya tawalun, pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu tawalun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kebiasaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ditawalin jadi pelan, lagu. Jadi pakai lagu ya. Kita nggak ngerti lagunya, ngikut-ngikut aja. Nama lagu-lagunya itu banyak. Ada Bayati itu dibagi beberapa nama, beberapa tingkatan. Nah, itu ahli qori itu yang ngerti itu. Ada yang baca kebut salah enggak? Yang penting tajwidnya pas, enggak salah. Boleh saja. Walaupun lebih bagus itu bacanya sedang-sedang aja, terawat, namanya tartil. Baca kebut kalau memang bisa ngepas enggak apa-apa. Sering saya ceritakan. Ini saya cerita ini dapat juga cerita dari guru dosen-dosen saya di PTIG. Namanya Kiai Abdullah Umar Semarang. Kiai Abdullah Umar Semarang, bukan Habib ya, dia Kiai. Itu membaca Al-Quran, sampai nggak bakal bisa ngikuti, sampai kiamat saya jamin nggak bakal bisa ngikuti. Baca 1 juz itu 6 menit. 1 juz itu 6 menit. Itu cepatnya kayak apa itu? Di mulut tuh. 6 menit itu 1 juz. Rata-rata itu, paling lambatnya 10 menit. Itu rata-rata dibaca 6 menit itu saking lanyahnya itu.
Lah kita ngebut aja surat yang cepet apa ya? Yasin ya. Yasin tuh ngebut aja kita masih di atas 5 menit. Itu Yasin, cuman 83 ayat. Nah itu Kiai Abdullah Umar Semarang itu bisa 6 menit itu. Dan hebatnya Kiai Abdullah Umar Semarang itu bisa membaca dibalik dari belakang ke depan itu se-Al-Quran, bukan cuma satu surat. Contohnya gini, contohnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin siratal ladzina an'amta alaihim, gitu mundur gitu. Itu bisa itu se-Al-Quran. Itu kalau nggak saking ngelotoknya nggak mungkin. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya apa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita aja mikir tuh Fatihah aja mau mundur. Itu Kiai Abdullah Umar Semarang se-Al-Quran itu bisa mundur gitu. Hafal, bukan mau baca, hafal. Itu saking ngelotoknya Al-Quran sudah di ini. Itu dikagumi dosen-dosen PTIG. PTIG itu gudangnya orang hafal Quran. Itu sangat kagum sama Kiai Abdullah Umar Semarang. Wah. Ya itu keistimewaan Pak, nggak boleh diprotes, itu keistimewaan. Wah mosok sih ya, terserah. Kalau saya percaya, karena teman saya aja yang hafid Quran masih murid, itu 1 juz bisa 10 menit. Itu teman saya itu. 1 juz itu disimak bisa 10 menit, ya kurang lebih 10 menit. Seandainya lebih paling 1 menit. Itu bisa itu, apalagi gurunya. Oh cepet. Cuman mungkin kelas-kelas kita nyimak nggak bisa, nggak bisa itu. Makanya orang-orang yang hafid Quran itu dia punya target Pak, punya jadwal. Sehari itu harus ngapalin berapa juz. Kalau guru saya karena sibuk banget itu sehari minimal 3 juz sehari. Kiai Sa'roni Ahmadi dulu waktu belum terlalu sibuk sehari 10 juz, tapi karena undangan ceramahnya itu laris, memang ceramahnya enak, Kiai Kudus guru saya, itu sehari dia target, dia jadwalin itu 3 juz. Kita yang nggak hafal sehari berapa juz Pak? Bu, sehari berapa juz? Kita yang nggak hafal. Jadi tiap 10 hari kiai saya itu khatam, itu waktu tuanya. Kalau waktu mudanya tiap 3 hari khatam. Itu udah dijadwal. Makanya tambah diapalin tambahlah lanyah. Lah kita kan jarang diapalin, makanya kadang kalau ngimamin kadang masih salah. Yang pertama Quran, yang kedua wafurqonan. Kitab Al-Quran itu juga dinamakan Al-Furqan. Kalau ada orang nyebut Al-Furqan nggak salah, itu Al-Quran juga. Artinya apa sih Furqan? Furqan itu pemisah antara hak dan batil. Makanya namanya Umar Al-Faruq. Jadi sama itu, Faruq itu yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa kitaban. Dan ada lagi nama Al-Quran orang nyebut kitab, Al-Kitab, kitaban Al-Quran. Wa tanzilan, ada lagi yang nyebut tanzil. Tanzilan, yang diturunkan, tanzil. Wa hudan, ada Quran juga disebut hudan, yaitu petunjuk. Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau orang yang takwa pasti dapat petunjuk. Makanya kalau kita ini gimana, kadang takwa kadang enggak, kadangnya imannya muncak, kadang jatuh, kita termasuk mutakin apa enggak? Nah, kita itu belum, baru mau menuju orang yang bertakwa. Kalau disebut mutakin belum, karena maksiat masih sering gandolin. Masih, walaupun usia sudah 50 ke atas, kalau lihat cewek cantik masih melotot ya Jol. Nah, itu masih. Jadi dinamai kita, oh saya orang yang bertakwa, sombong, kita belum.
Wa nuron. Al-Quran juga disebut an-nur, cahaya. Al-Quran itu cahaya. Orang membaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan cahaya. Makanya kalau ahli hikmah membaca Al-Quran surat-surat tertentu terus diucapkan ke wajah, itu dilihat orang wajahnya bercahaya. Itu ahli hikmah yang tahu surat apa. Warahmatan dan rahmah. Quran juga disebut rahmah. Wasyifaan, rahmah itu kasih sayang, belas kasihan, kasih sayang. Wasyifaan, Al-Quran juga disebut asyifa. Apa syifa? Obat, sifaan itu obat. Waruhan, nah ini jarang ini disebut nih. Waruhan, Quran juga disebut ar-ruh. Waruhan disebut ruhan atau ar-ruh. Wadzikron, dan disebut juga Al-Quran itu dzikron. Ammal Qur'anu, adapun Al-Qur'an, nama Al-Qur'an, wal furqanu dan furqan, wa kitabu dan panggilan sebutan kitab, wa tangzilu dan tangzil, itu famashhudun, itu sudah terkenal. Kalau sebutan Quran, furqan, kitab, tangzil itu sudah terkenal. Orang nyebut gitu udah ngerti. Itu yang disebut Al-Qur'an. Ini menurut ini loh. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, lah saya ngertinya Quran doang, kitab nggak ngerti. Kalau kitab itu termasuk Quran, berarti kita belum masyhur di situ, belum ma'rufun, belum masyhudun di situ. Apalagi tangzilan, tangzil nggak ngerti tangzil. Tangzil itu yang diturunkan. Ai ma'rufun, yaitu terkenal, diketahui bainan nasi, di antara manusia. Kalau orang nyebut Al-Furqan, orang udah paham, oh itu Quran. Orang nyebut Alkitab, oh Quran. Orang nyebut Tanzil, Quran. Itu secara umum ya, secara umum di dunia Islam sudah paham. Nah, kita belum paham ya, berarti kita nggak masuk di umum khusus. Wa ammal huda, adapun nama huda atau petunjuk, wan nuru dan nur, wa rahmatu dan rahmah, wa syifa'u dan syifa, faqad qala Allah Ta'ala, maka faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh-sungguh Allah telah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sedangkan lafal an-nur, huda, wan nur, warahmah, wasyifa, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, dalam firman-Nya Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian, mau'idhatun, satu pitutur, mau'idhah, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wasyifaun, dan obat tombo. Kalau orang Jawa itu obat tombo ya Pak? Obat tombo ati, tombo. Lima, untuk perkara fisuduri, yang ada di dalam hati, dodo. Wahudan, dan jadi petunjuk. Warahmatan, dan jadi rahmat. Lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Wahai manusia, Allah itu sungguh-sungguh telah memberikan, mendatangkan kepada kalian pitutur, nasihat. Nasihat itu satu, bisa jadi obat. Yang kedua, bisa jadi obat untuk hati. Yang kedua, jadi petunjuk. Yang ketiga, jadi rahmah. Rahmah itu jadi kasih sayang. Lil mukminin, bagi orang mukmin. Nah, itu apa itu? Ya itu sama juga dengan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai hujan petunjuk, ya Al-Quran. Yang jadi obat ya Al-Quran. Karena Al-Quran itu obat
bagi orang-orang yang sakit, terutama sakit hati. Jadi saya pernah yang percaya sedikit ilmu hikmah, dulu pernah saya ceritain. Saya dulu pernah ngobatin kakak saya di daerah Jepara namanya Lebu Awu. Waktu masih pondok, kakak saya itu kena tipes. Itu pas berangkat ke Lebu Awu itu, masya Allah lemesnya luar biasa. Namanya tipes. Nah, tahu sendiri kalau di daerah kampung itu kalau sakitnya agak parah, bilangnya di santet, diguna-guna. Saya itu karena saya kenapa saya bawa ke situ, karena saya banyak tetangga-tetangga yang laporin gitu, ya udah saya bawa itu ke Pak Kiai Yasin namanya, aku masih inget tuh, kiainya namanya Pak Kiai Yasin. Dibawalah saya bawa ke situ kakak saya. Dibawa ke situ saya ngomong, ya curhat lah ya, cerita gitu. Wah malah diomel-omelin saya. Nggak boleh ngomong-ngomong kena santet orang, emang kamu lihat. Ya aku bilang, itu kata orang-orang tetangga yang ngomong kiai. Udah nggak boleh. Sini, dipegang tuh. Ros-rosan tangan itu apa namanya? Ini apa sih namanya? Ruas-ruas ya, ruas-ruas tangan itu dipencetin gini. Terus nggak tahu dibacain apa, terus dikasih minum kapsul. Kapsulnya itu saya pikir isinya obat, Pak. Nggak taunya itu isinya potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran sedikit gitu, yang nggak tahu mungkin syifa kayak gitu loh, rohmah, hudan kayak gitu, dibungkus, dimasukin itu apa namanya kapsul, suruh minum itu bener ajaib itu. Pas dateng itu tuh lemes luar biasa, saya papah itu, pulangnya itu seger Pak, itu cuman makan waktu nggak nyampe seharian nggak. Saya berangkat pagi sampai sono itu siang, terus diobatin itu sekitar lah boleh dibilang lama-lamanya 1 jam. Habis itu pamit itu udah seger Pak, sembuh Pak. Padahal itu tipes itu. Kalau secara logika kan tipes ada obatnya khusus ya. Itu secara logika kan tetap lama. Itu enggak, pulangnya itu seger, saya pegang tuh adem badannya. Terus mukanya itu apa namanya? Hidup itu, muka semeringah gitu. Itu obatnya apa? Itu Al-Quran, bener Al-Quran itu syifa, yang bentuknya gimana terserah. Mau dibaca, gitu tadi kita punya kekhususan di apa namanya dimasukin kapsul potongan ayat, gak tahu apa yang dipotong, aku gak tahu, tapi katanya dia bilang Al-Quran gitu, potongan Al-Quran. Mungkin ya diambil cuman syifaun, masukin, terus rohmah masukin dulu kali. Itu dia diminum ya sehari berapa kali itu. Ya alhamdulillah itu cocok, sembuh. Kenapa? Karena ya yakin, yang ngobati yakin, yang berobat juga ya yakin. Namanya apa Pak namanya? Sugesti. Makanya di orang sugesti itu, dukun itu kadang mandi karena sudah tersugesti Pak kita. Padahal nggak gosok gigi 5 hari itu. Karena mantep sembuh. Boleh nggak berobat kayak gitu ya, keyakinan aja. Kalau kita mentuhankan dukun ya nggak boleh, tapi kalau cuma sebagai wasilah ya boleh-boleh aja, karena obat yang kita minum juga wasilah. Sampean beli obat ke apotek, obat ABCD itu sampean yakin yang obati sampean obat itu apa Allah? Hah? Yang obati obat itu obat dari apotek apa Allah? Kalau sampai yang yakin yang obati obat itu syirik jatuhnya. Yang obati Allah, itu cuma sebagai wasilah aja. Makanya yang obati siapa? Allah. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh-sungguh Allah telah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Di ayat lain juga disebutkan, qad ja'akum, sungguh-sungguh telah datangkum kepada kalian, minallahi, dari Allah. Apa yang datang? Nurun, cahaya, wa kitabun, dan kitab, mubinun, yang
jelas. Kalau orang Jawa pertelo, yang jelas. Jadi Al-Quran itu bisa disebut An-Nur, bisa disebut juga kitab. Wa amar ruhullah, adapun lafal ruhullah, Al-Quran disebut ruhullah, faqad qala Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika, dan seperti itu, auhayna, telah kami wahyukan, ilaika, kepadamu Muhammad, ruhan, Al-Quran. Ruhan di sini bermakna Al-Quran, min amrina, dari perkara-perkaraku. Jadi Quran itu juga disebut Al-Quran. Dalilnya mana ini? Wa kadzalika auhayna wa auhayna ilaika ruham min amrina. Wa amma dzikru, adapun Al-Quran disebut adzikru, faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, adzikra, Al-Quran. Di sini dzikra artinya Al-Quran, litubayyina linnas, untuk menjelaskan, linnasi, kepada manusia. Makanya Al-Quran tadi namanya ada 10, salah satunya adzikra. Dalilnya ada. Disebut hudan, dalilnya ada. Jadi Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani nggak ngarang-ngarang. Semua yang ditulis itu ada dalilnya. Wal maqalatu tsaniyata asyara. Ini makalah yang ke-11 itu cuma nerangin tentang nama-nama Al-Qur'an, jadi cepat. Wal maqalatu tsaniyata asyara, makalah yang ke-12. Qala Luqmanu libnihi, qala telah berkata, siapa Luqmanu? Luqman itu ada di Al-Qur'an, bahkan dijadikan nama surat, namanya surat Luqman. Al-Luqman ada alnya apa enggak? Namanya surat Luqman. Namanya Luqmanul Hakim. Luqman ini diceritakan dia mempunyai guru itu ratusan, bahkan sampai ribu. Bahkan sampai 1000-an gurunya itu. Saking banyaknya. Dia satu-satunya manusia yang disebutkan jelas dalam Al-Quran, namun beliau bukan nabi dan rasul. Nah, walaupun ada yang mengatakan Luqman itu termasuk nabi tapi tidak termasuk 25. Tapi yang masyhur itu Luqman tidak termasuk nabi, tapi wali kemudian. Itu satu-satunya itu orang yang disebut kesolehannya dan nasihat-nasihatnya bisa kita ikuti. Nah, dia berkata kepada anaknya, nama anaknya namanya Tharon, pakai tha. Namanya Tharon. Nah ini jarang yang tahu nih. Kalau di dalam Al-Quran kan, ya bunayya inni, ya itu kan banyak. Ya bunayya, gitu. Itu yang dimaksud ya bunayya di sini adalah anak beliau yang bernama Tharon. Ya bunayya, wahai anakku, tashiru mahabbatin. Bunayya itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim tashir, disebut tashir. Bukan isim tashir. Namanya bentuknya bentuk tashir. Tashir itu kalau kita kalau kita gampangnya gini arti kita tuh. Ya bunaya, bocah kecil tuh, anak kecil kesayanganku. Jadi anak nang gitu bisa, boleh gitu, tapi sebutan kesayangan. Innal hikmata, sesungguhnya hikmah itu anta'mala asra khisalin, apabila kita melaksanakan, menjalankan, melakukan, beramal asra khisalin 10 perkara. Yang pertama hikmah itu tuhyil qalbal mayyit, yaitu menghidupkan hati yang mati. Nah, kita itu hatinya hidup apa mati, Pak? Bu, hati kita itu hidup apa mati?
bainal hidup wal mati. Kadang kita jelas, kadang kita sumpek. Tapi insya Allah banyak hidupnya. Kalau sering ngaji banyak hidupnya. Yang satu tuhyil kolba, kalau kepengen hatinya mendapatkan hikmah, yaitu hatinya harus dihidupkan. Bagaimana menghidupkan hati? Banyak berzikir, banyak sholat, banyak membaca sholawat. Itu cara-cara untuk menghidupkan hati, supaya hati kita tidak mati. Hati mati itu yang gimana? Hati mati itu hati yang susah dinasehati, merasa menang sendiri. Rakyat se-Indonesia banyak dikatakan tolol. Nah, itu tuh hati yang mati itu. Itu merasa paling pinter, merasa nggak pernah salah. Itu hati yang mati itu. Tuh, itu ya, ciri-ciri hati mati itu gitu, merasa paling sok. Cara menghidupkannya gimana? Yaitu bagaimana kalau hati yang hidup? Hati yang hidup itu merasa dirinya selalu banyak salah dan dosa. Watu jalisul masakin. Kedua, kalau kepingin hati kita itu hidup, sering-seringlah kita kumpul dengan orang-orang miskin. Kalau kepingin hidup hatinya itu kumpulnya sama orang miskin, insya Allah dapat hikmah. Kita kumpul sama orang miskin, ngerti keluh kesah mereka, apa ternyata orang ini kita pandang nggak mampu, kita kumpulin, jadi kita ngerti, oh ternyata dia nggak pernah makan kecuali sehari cuman sekali, ya tersentuh kita. Kalau gitu ntar siang aku kasih makan dah, aku kasih duit dah, gitu. Watattaqi majalisal muluk, aitatstanibu majalisal muluk, dan jangan jauhilah sering-sering berkumpul dengan para pejabat. Muluk itu raja, jangan kumpul sama pejabat, nanti akhirnya temenku tuh gubernur, Kementerian ya, cuman temen doang. Temenku tuh siapa tuh, ngerti nggak dulu, Prabowo itu temen saya tuh. Kadang kita bangga cuman jadi tetangga, disapa juga nggak pernah. Ya enggak, bener enggak? Kita punya tetangganya itu punya jabatan tinggi, padahal kita disapa aja nggak pernah. Bangga enggak? Bangga kadang, itu tetangga saya cuma beda gang doang itu. Itu ada gitu. Enggak kumpul aja, cuman tetanggaan doang, sudah bangganya luar biasa. Makanya di sini dilarang watattaqi majalisal muluk. Jauhilah berkumpul dengan para raja. Kenapa? Nanti akan timbul sifat sombong. Watu syariful wadi, dan muliakanlah orang-orang yang dianggap rendah. Ini kadang kita kemakan Pak, kadang orang yang kita sepelein gitu, kita nggak mau kumpul, padahal disuruh ngumpulin Pak. Sini ada nggak? Ya ada mesti. Kadang kita diajak salaman aja nggak mau karena nggak pernah mandi. Kadang ketemu nggak pernah ya mungkin nggak pernah mandi karena bajunya pesing. Ya ada nggak? Ya itu kita harus kumpulin Pak. Itu di sini suruh ngumpulin Pak. Waktu bukan ngumpulin doang, waktu syariful wadi, suruh memuliakan dia. Cara memuliakannya gimana ya? Ya suruh memuliakan dia, maksudnya memanusiakan lah ya, memanusiakan manusia. Ya sekarang kalau kita muliakan di majelis ini suruh baca Yasin kan juga nggak bisa. Yang memuliakan yang memanusiakan tadi, jangan merendahkan. Ya contohnya mohon maaf nih, kalau kita undang tahlilan yang orang-orang kayak gitu, ya kita kasih porsi depan, duduk di
bangku, jangan sampai terus diasorin, lu sono lu jauh-jauh sono, nggak boleh itu, nggak boleh. Tetap kita dikumpulin. Ai tarfa'u saqital ladzi la qimata lahu. Yaitu memuliakan orang yang rendah, yang memang nggak punya laki mata lahu, itu nggak di situ nggak dihargai gitu loh, nggak diajeni. Jadi orang memuliakan orang yang di kampung itu tidak dihargai. Nah, Pak, kita ini susah nih Pak, jujur aja. Susah nih. Enggak, gampang. Susah Pak. Ketika praktek itu susah. Apalagi udah orangnya gitu ngeselin gitu ya. Itu susah banget tuh muliain. Wa tuharrirul abida, dan memerdekakan budak. Enggak ada. Budak ada enggak? Enggak ada. Ini enggak masuk nih kita, alhamdulillah. Wa tu'wil gharib, dan memberi tumpangan kepada orang yang asing, orang yang maksudnya apa ya Pak? Ibnu Sabil, orang yang masih dalam perantauan. Kalau ada orang perantauan tuh Pak, kita kasih tumpangan. Cuman mohon maaf, kita kadang nggak berani. Kenapa? Ibnu Sabil sekarang sok bohongin. Nah itu, ini Ibnu Sabil sekarang beda sama zaman dulu. Pak, kita nggak punya, kita baru masuk Islam Pak. Saya Islamnya di sini, nggak tanya, cuman minta Ada nggak Pak? Ada. Saya itu sering kedatangan Pak, bener. Udah berapa kali itu. Mau lebaran tuh datang ke rumah. Duk gitu kan. Katanya udah masuk Islam, nggak punya baju, mau lebaran apa gitu. Ya akhirnya ya nggak tega juga. Ya kita kasih ya semampu kita, yang gocap ya kadang 100.000 gitu, kita ya udah buat inilah, buat lebaran dah. Dia nggak bisa ngasih gede-gede ya Pak gitu. Saya tahu kalau dia bohongin. Saya tahu, cuman yang minta gimana? Ya udah, ketimbang ngerampok, nyuri, ya udah kita kasih, minta kok, ya udah, muka-muka manfaat ya, aku bilang gitu. Terus ke situ lagi ke rumah bawa pisang. Pak, terserah Pak, mau dibeli berapa aja. Ya saya serapopo, hidup sedekah. Kalau mau singkong juga udah Pak gitu. Ya Allah, nggak usah lah Pak, udah ini cukup. Alhamdulillah saya berbagi. Ya kita ada. Jadi ngakunya itu baru masuk Islam, masuk ke rumah itu ngakunya masuk Islam melulu. Emang balik lagi. Itu udah ke rumah itu udah berapa lebaran ya, asal puasa itu ke rumah tuh. Itu apa namanya, mesti gitu ngakunya ya mu'alaf gitu. Sekarang baru mau ngajak anak-anak saya mu'alaf. Ya udah, terima kasih Pak, alhamdulillah gitu. Jadi ngasih tumpangan, ada orang yang tersesat di dalam perjalanan, linglung, nggak ngerti mau kemana, kasih tumpangan. Makanya paling aman tuh kalau mau minta izin tidur di emperan masjid itu, di depan masjid ya monggo-monggo aja. Tapi kenapa nggak dimasukin ke masjid ya? Takut Quran aja dirampok ya. Ya Pak, Quran aja hilang. Makanya zaman sekarang jangan disamain dengan zaman dulu. Quran baru-baru sumbangan dari siapa itu 10 tuh hilang semua. Kas dulu dibobol, nah, kayak gitu kan gimana? Makanya kita serba salah. Dikunci bilangnya masjid gak boleh dikunci, dibuka sering keilangan. Itu kan jadi kita jadi pengurusnya kadang pusing, bingung. Dikunci dikomplain, gak dikunci kelangan. Pernah kok kayak nggak salah itu dulu, pernah karena nggak dikunci ada tai kucing ya Pak. Iya, pernah nggak dikunci, tai kucing, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita gini, ada sama-sama menjaga kebaikan. Dikuncinya masjid bukan kita pelit, tapi menjaga keamanan. Kalau puasa, insya Allah ada qiyamul lail sering kita buka. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.